Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Ini materi lanjutan untuk bab 1 pertemuan kedua. Jadi sebagai lanjutan silakan kita ikuti bersama-sama untuk pertemuan lanjutan tipe kedua ini. Pada bagian berikutnya tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti tindakan kriminal, pemerkosaan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena mungkin melakukan kesalahan. Seorang siswa juga dibully oleh teman-temannya di pergaulannya, dan hal-hal itu merupakan peristiwa terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ada beberapa faktor pelanggaran hak asasi manusia, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang berasal dari dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sikap ini yang kadang-kadang bisa menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua, karena rendahnya kesalahan atau rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku ini tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang sama dan harus dihormati. Yang ketiga, adanya sikap yang tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai, tidak menghormati atas kedudukan hak orang lain, dan sikap ini akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang berikutnya ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan. Misalnya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang ada di dalam masyarakat atau dalam pergaulan. Yang kedua, adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran tentu akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu munculnya kasus-kasus yang lain, dan para pelaku tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum. Yang ketiga, adanya penyalahgunaan teknologi. Kemampuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap, bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Tentunya kita mengetahui bahwa teknologi sosmed yang sama sekarang ini sudah menjadi pembiasaan dan banyak menjadikan salah satu bentuk pelanggaran dalam bidang IT. Yang berikutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga menimbulkan pelanggaran HAM bagi orang-orang yang merasa direndahkan atau yang merasa berada pada garis di bawahnya mereka. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia bisa kita lihat beberapa kejadian sejarah yang terjadi pada beberapa peristiwa-peristiwa yang lalu. Misalnya kerusuhan kasus Tanjung Priok pada September 84
Dalam kasus ini ada sekitar 24 orang yang tewas, 36 luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan hanya 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Maka kasus ini yang sampai sekarang dianggap pelanggaran HAM karena penyelesaiannya dianggap tidak tuntas. Contoh yang lain misalnya penyerbuan kantor PDIP pada Juli 96. Dalam kasus ini kelima orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis hanya 2 bulan 10 hari. Ini juga menandakan oleh masa-masa reformasi dianggap pelanggaran HAM karena penyelesaiannya dianggap tidak tuntas. Contoh lain penembakan mahasiswa pada saat unjuk rasa di kasus 98. Mahasiswa Trisakti, dalam kasus ini juga penyelesaiannya dianggap tidak tuntas oleh aparat penegak hukum. Termasuk yang masih terkait dengan di atas adalah kasus Semanggi yang menelan beberapa korban mahasiswa dan penyelesaiannya dianggap tidak tuntas. Hal-hal itulah yang dianggap pelanggaran HAM di Indonesia. Artinya pelanggaran ini terutama dilakukan oleh aparat penegak hukum karena dalam menegakkan peristiwa-peristiwa permasalahan itu dianggap tidak tuntas dan cenderung membela kepada pihak penguasa. Bagaimana upaya penegakan hak asasi manusia? Ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan dalam penegakan hak asasi manusia, diantaranya adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sering dikenal dengan Komnas HAM. Ini dibentuk pada tahun 1993 melalui Kepres nomor 5093. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dengan Undang-Undang nomor 39/19 tentang hak asasi manusia. Bagaimana kewenangan Komnas HAM setelah dibentuk? Kewenangannya diantaranya melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultatif maupun secara negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus tentang hak asasi manusia kepada pemerintah, termasuk pada Dewan untuk ditindaklanjuti, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di peradilan. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen hak asasi manusia merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Maka instrumen hak asasi manusia biasanya berupa peraturan perundang-undangan seperti pembentukan Komnas HAM, pembentukan peradilan HAM. Instrumen lain yang dibentuk setelah pada masa reformasi tentang hak asasi manusia yaitu pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu pada bab 10 bagian A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi dari pasal-pasal yang sudah ada. Lalu dalam sidang istimewa MPR 98 ditetapkan sebuah ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia yaitu Tetap MPR nomor 17 MPR 98. Lalu ditetapkannya Piagam tentang hak asasi manusia. Undang-Undang nomor 39 tahun 99 sebagai salah satu pertanda wujud pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia, dan undang-undang ini ditindaklanjuti antara lain dengan munculnya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan lain misalnya tentang Undang-Undang nomor 3 tahun 97 tentang pengadilan anak, termasuk Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Pembentukan Peradilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM secara khusus atau pelanggaran HAM yang berat diharapkan bisa melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Sekalipun realitanya sampai dengan sekarang kadang-kadang penegakan hak asasi manusia dianggap kurang transparansi dan cenderung masih mendukung pada kepentingan-kepentingan tertentu. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia antara lain dilakukan dengan supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Karena dengan supremasi hukum secara demokrasi, maka bisa mengantisipasi atau bisa mengurangi upaya-upaya pelanggaran hak asasi manusia. Lalu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran, termasuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Lalu meningkatkan pengawasan dari masyarakat atau lembaga-lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM. Misalnya oleh lembaga-lembaga harus diawasi, termasuk lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah atau DPRD, atau lembaga-lembaga politik lain sebagai sparring partner pengawasan pemerintah terhadap undang-undang hak asasi manusia. Lalu meningkatnya penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga formal, misalnya penyampaian tentang HAM melalui lembaga-lembaga sekolah, perguruan tinggi, atau melalui bentuk-bentuk seminar, atau museum-museum dengan segala macam bentuknya. Ya juga dilakukan dengan peningkatan kerjasama harmonis antara kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan di masyarakat dalam rangka penegakan hak asasi manusia. Demikian hal-hal terkait dengan lanjutan materi bab 1, mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi pada kalian untuk pemahaman bab 1. Lebih lanjut, apabila ada sesuatu yang perlu dikonfirmasikan, bisa dikonfirmasikan melalui media tim yang sudah ada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Selamat belajar, selamat untuk mencapai prestasi sekian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.